Wabihi nasta'in ala umuri dunia wa din. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala sayyidina Muhammad. Amma ba'du. Yang sama-sama kita hormati, kita banggakan Ibu Kepala Kelurahan Pematang Sulur, Ibu Bupati Gustianti, serta seluruh jajaran perangkat Sohibul Hajat ahli rumah pada sore hari ini, yaitu Bapak Ketua RT 03 Bapak Muhammad Amin Eskom sekeluarga beserta seluruh perangkat atau kepengurusan RT 03 yang hadir pada sore hari ini, yang juga tetap sehat, sama-sama kita banggakan hadir di tengah kita penasehat ini mantan Ketua RT 03 Bapak Amin SPD. Alhamdulillah Bapak hadir bersama kita. Dan Pak, seterusnya kawan-kawan, saudara-saudara kami, para ketua RT sekelurahan Pematang Sulur yang sudah hadir pada kesempatan ini, mudah-mudahan akan menyusul yang baik. Puji syukur, mari sama-sama kita panjatkan pada Allah Subhanahu wa Ta'ala karena terlimpah rahmat dan ridhonya, sehingga pada sore hari ini kita sama-sama berkumpul diizinkan oleh Allah, diberikan satu kenikmatan kesehatan sehingga dapat hadir dalam rangka memenuhi undangan kami selaku pengurus di forum komunikasi rukun tetangga Kelurahan Pematang Sulur, yang pada hari ini menjadi tuan rumah adalah Bapak Muhammad Amin Eskom selaku Ketua RT 03. Selawat dan salam mari sama-sama kita hadiahkan junjungan kita yang besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala sayyidina Muhammad. Mudah-mudahan kita sebagai umatnya, sebagai pengikutnya semakin banyak berselawat. Tentu kita berharap syafaatnya, terutama yang akhir amin ya rabbal alamin. Ibu Lurah, Bapak Ketua RT 03, seluruhnya Bapak Ketua RT, ibu-ibu yang hadir pada kesempatan ini, ada beberapa tertib acara yang mungkin akan kita diskusikan pada sore hari ini. Tapi sebelum itu, izinkan kami menyampaikan, mungkin itu sudah ada teman-teman kita baca, Pak Muhammad Amin, ada teman-teman kita yang pada sore hari ini secara langsung tidak menyampaikan izin karena nomor halangan tidak berada di tempat. Yang pertama Pak Boy Irawan RT 06 sedang berada di Palembang, Pak Joko berada di luar kota, Pak Jalil lagi ada kegiatan rutin terkait dengan pekerjaan, kemudian juga Pak Dwi atau Ateng juga begitu berumpan rutin Pak. Jika berarti ada yang harus 21 orang, mudah-mudahan menyusul lagi karena kondisi hujan panas. Itu Sobri juga mungkin terlalu ini ada sebagai ibu yang tidak hadir gitu kan. Iya, iya. Kita memutuskan dibawa sore-sore hujan-hujan kan. Baik, Bapak Ibu yang kami hormati, nah itulah enaknya kalau ketemu dengan kawan guraunya itu. Yang pertama, yang sebelum kita masuk ke tertib acara di agenda kita sore hari ini yang harus kita diskusikan, ini terkait dengan kita ini sudah didesak oleh pengurus kota terkait dengan pemilihan ketua forum kelurahan Pematang Sulur ini belum ini. Nah, jadi perlu kita bahas, kita cari yang efisien dan efektif saja nanti. Jadi saya sudah sampai secara diskusi kecil di lurah, mungkin Ibu Lurah nanti bisa menyampaikannya. Karena itu wilayah tupoksi ini Ibu Lurah ya sebenarnya. Yang kedua, yang juga sama-sama kita hormati, terima kasih hadir sore ini dari Biro Perjalanan Ibadah Travel apa itu? FSI Pak, FSI Travel FSI Farhan Surya Indah. Farhan Surya Indah. Nanti juga minta waktu kita menyesuaikan Pak nanti di sela-sela ada diskusi kita nanti. Nah karena itu tertib acara kita pada sore hari ini
kita buka acara ini dengan membaca Al-Quran. Auzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ila hadratin Nabi Mustafa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa kafatil anbiya wal mursalin wal jami'il muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat summa ila wa nasuk wa nahum susun hazianiyah al-fatihah. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin amin. Subhanallah. Kita lanjut acara berikutnya adalah sambutan dari tuan rumah. Dalam hal ini akan disampaikan langsung oleh Bapak Ketua RT 03 yaitu Bapak Muhammad Amin Estom. Saudara Bapak, kami persilahkan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Ibu Lurah Tumatong Sulur, yang kami hormati Bapak Ketua Forum RT Sekelurahan Tumatong Sulur, yang saya hormati Bapak-bapak dan Bapak Ketua RT dan Ibu, yang saya hormati Bapak-bapak Tua Tengganai, pengurus RT 03 yang saya muliakan. Alhamdulillahirrabbilalamin. Puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, pada sore hari yang berbahagia ini kita dapat berkumpul di kediaman kami dalam rangka arisan silaturahmi rutin Forum Ketua RT Sekelurahan Tumatong Sulur. Baik, Bapak dan Ibu, sebelum mulai ini izinkan saya berpantun dulu, Bu. biar ada suasana. Kader bekadal mau pantun itu kayak gitu. Program bahagia, Pak. Selamat datang tamu yang mulia. Datang ke rumah kami dengan hati yang gembira. Mari kita jalin silaturahmi bersama. Semoga pertemuan ini membuat hati bahagia. Amin. Amin sulam magelang. Bu, izinkan kami untuk memperkenalkan struktur pengurusan kami dari RT 03, yaitu pertama penasehatnya Pak Mat Amin, kemudian ada Pak Haji Muhammad Khatib, beliau belum datang, Pak. Kemudian Pak Haji Hajrin juga beliau belum datang. Kemudian ada Pak Sahrial Rosa, Pak Indra Armendaris, dan Pak Profesor Edison, Pak Mursid, dan Pak Supardi, Pak. Kemudian sekretaris kami Pak Badi Zaman, beliau baru pulang haji juga nih, Pak, masih belum ini kondisinya. Kemudian bendahara Pak Dr. Sabrianto, beliau belum datang juga nih, tadi menikahkan stafnya katanya, Pak. Masuk Pak. Silakan masuk ke Kemudian kami perkenalkan untuk bidang pembangunan, Pak. Kemudian ada wakilnya Pak Suryadi, ada di sini Pak Suryadi. Kemudian ada Pak Aswandi dan Pak Erik Sinaga serta Pak Halim, Pak, ya. Kemudian Ketua Bidang Keamanan dan Ketertiban Purnawirawan sama Junaidi, Pak Junaidi yang hadir. Kemudian ada Pak Manap. Kemudian ada Pak Aan Suwandi, Agus Taugi, dan lain-lain. Kemudian Ketua Bidang Pemberdayaan Masyarakat, ada ketuanya Pak Dr. Andi Sarjono. Minta izin, Pak,
alhamdulillah kan dapat cucu baru Pak. Ah. Sejak memang melahirkan masih di rumah sakit Arafah, banyak yang masalah kan Ibu. Insyaallah. Kemudian wakilnya ada Pak Zulkarnain, Dr. Zulkarnain, Pak Abdul Halim, Pak Uju, kemudian Budiarto Nasir dan lain-lain. Ini adalah struktur organisasi kami Pak. Kemudian adapun jumlah dari kakak dari RT 03 berjumlah 67 kakak Pak. Dan ini adalah kakak yang di RT kami. Dan mayoritas adalah pensiun Pak di sini, pegawai negeri dan pensiun mayoritasnya, dan lansia sekarang ya sudah masuk 50 tahun ke atas banyak yang lansia. Kemudian pekerjaan di sini kebanyakan juga pegawai negeri sipil, ada sebagian juga wira swasta, pedagang dan petani. Kemudian tingkat pendidikan di RT kami untuk gelar strata 3, S3 ini ada 5 orang Pak. Kemudian untuk yang S2 ini ada 7 orang. Kemudian S1 ini ada 54 orang. Kemudian SLTP ada 8 orang. SD ada 3 orang. Kemudian untuk kerukunan beragama, agama Islam sebanyak 209 orang. Kemudian agama Kristen Katolik ini ada 6 orang, agama Kristen Protestan 6 orang, Buddha ada 4 orang Pak. Semua namanya. Itulah sekilas profil dari RT 03. Kemudian dari RT 03 ini kita ada kegiatan gabungan di sini Pak. Ada kegiatan posyandu gabungan 3 RT, RT 2, 3 dan 4. Di kegiatan ini ada untuk pemeriksaan balita dan kesehatan, kemudian ada program makan bergizi gratis, kemudian pemeriksaan kesehatan lansia Pak. Ini di RT 03. Itulah sekilas profil dari RT 03 Pak. Mohon juga dalam kesempatan ini izin Bu Lurah, kami ada ingin menyampaikan keterkaitan antar RT Bu yang berdampingan, yaitu kami berdampingan sama RT 02, kemudian RT 04 dan RT 23 ya Pak. Seberang jalan ya. Seberang jalan. Nah jadi kemarin kita Seberang jalan. RT 1 seberang jalan ya. 12. Ya. Jadi izin ada beberapa yang sebelumnya kita rapat dengan warga di sini Pak, ada yang ingin kita sampaikan, yaitu yang berkaitan dengan RT 02. Kita berbatasan di sana Pak. Ada kanal di situ Pak. Kanal itu Bu Lurah nembusnya ke sini juga yang ke pemancingan ini Bu. Jadi di kanal kita tuh Pak, perbatasan kita dengan Pak Hati, Pak Basri. Itu ada pembuangan sampah di situ, kemudian ada didirikan di atas itu semacam WC atau rumah di situ Pak. Jadi inisiatif warga rencana mau gotong royong di sana, mohon izin nanti kalau bisa bersama dengan warga RT 02 Pak untuk di sana, karena juga di bantaran sungai itu banyak sampah, kemudian banyak ular di situ Bu. Jadi itu yang ditakutkan warga Pak. Di situ. Kemudian berkaitan dengan RT 04 itu ada kanal kita yang di pemancingan itu. Kemarin dengan Ibu Lurah dan tim turun ke sana. Di sana diblokir Pak jalur kanal kita itu ditutupnya, sehingga mengakibatkan banjir di rumah Ibu Kusen dan warga di sini, sampai ke rumah Pak Junaidi juga banjir juga. Ya, kalau pemancingan baru itu Bu. Jadi kami ngecek ke sana Bu Lurah, sudah diberikan peringatan oleh Bu Lurah dengan tim. Kalau sekali lagi melakukan pembangunan ini, kita akan lanjutkan ke tingkat yang lebih tinggi.
Kemudian di sana juga kami ada nanti akan membuat ini Bu, mengajukan 2 unit untuk lampu karena gelap di kondisi di situ Bu. Kondisi di situ agak rawan. Kalau di depan PKB ada lampu, tapi pas di bawah ini tidak ada lampu buat Bu. Jadi itu rawan sekali. Iya, bambu dengan itu. Ada beberapa kejadian di sana Pak. Dan banyak sekali kejadian itu Pak Suryadi yang paham rumahnya di situ Pak. Nah, jadi untuk itu mohon Pak RT 23 Pak. Tiga belum hadir. Oh, belum hadir Pak. Mungkin nanti kita kerjasama ke depannya itu supaya kita bisa memberikan yang terbaik. Kita tidak melarang orang berusaha tidak Pak, tapi jangan mengganggu warga dan merugikan warga lain karena dampaknya berbahaya itu Pak. Air ditutup, kemudian banjir, kemudian ada binatang melata yang bisa berakibat di situ. Kemudian kami laporkan juga di sini ada partai Bu, satu Bu, di lingkungan kami yaitu partai PKB. Kemarin semalam ada harlah di sana dan kegiatan mereka yaitu membuat perlombaan catur, kemudian perlombaan Hadrok, festival Hadrok sekarang sedang berlangsung untuk di Pavilion dan awalnya itu kemarin demikian itulah dari kami. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih Pak Ketua RT 03 Pak Muhammad Nabi. Jadi ada beberapa yang dikatakan sudah bersama terkait kondisi lingkungan. Pertama nanti sama-sama kita ingatkan kepada RT 23 karena itu juga mengganggu aktivitas menangani memblokir air itu menyebabkan orang keduanya menjadi banjir. Lalu juga secara bersama kita dan RT 03 04 tapi juga kita semua bersama-sama memberikan perhatian kepada masyarakat yang seperti itu dan Sungai Pandang terkait dengan profil dari 03. Berikutnya kita minta arahan dari Lurah kepada Lurah. Silakan datang Pak Sekretaris. Dan di luar saya lihat ada Pak Babinsa. Di dalam Pak Babinsa. Nah, Mas Dik, di dalam sini Mas. Silakan Bu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillah, bersyukur pada kita panjatkan hadirat Allah yang Maha Kuasa. Dan di sore hari ini aku menyebutkan sama-sama kita dulu. Belum ada hujan, alhamdulillah. Dalam kesempatan ini kita dianjurkan hujan dari Allah. Semoga hujan yang diberikan adalah hujan yang membawa nikmat bagi seluruh kita dan seluruh alam semesta ini. Yang saya hormati Bapak Ketua Forum RT Kelurahan Bangkalan Sulut, yang saya hormati Ketua RT Kelurahan Bangkalan Sulut, yang saya banggakan Bapak Ketua RT 03 beserta jajarannya. Terima kasih banyak atas luangkan waktu dan hidangan yang telah disediakan. Mungkin pada kesempatan ini mungkin untuk kegiatan yang telah kita laksanakan dan akan kita laksanakan besok ini, untuk sementara ini kegiatan di kelurahan belum ada yang melibatkan itu semua RT, tapi mungkin saya meminta partisipasi dari Bapak Ketua RT karena ada kemarin itu permintaan data anak-anak yang PAUD dari usia 0 sampai 6 tahun. Mungkin Pak RT itu mempunyai posyandu 8 posyandu ini kader-kadernya itu ada masing-masing RT, kecuali RT 07 yaitu kadernya, RT 08 ada, 02 03 juga ada. Kalau 02 Ibu Emma, terus
RT 05 ada, yang tak ada tu RT 26 tidak ada kader no. RT 23, 24 tak ada juga. 24 ni mungkin kita akan kehilangan satu RT. Jadi harus ada antisipasi supaya RT kita tetap 26. Nanti kita bisa mengajukan ke bagian pemerintahan. Itu terkait pendataan, saya mohon diskusi karena waktu masih ada waktu sampai hari Senin Pak. Minta tolong ke kader posyandu yang ada untuk Pak Bapak. Jadi mungkin kalau kami diburu data juga untuk data sapa bahagia namanya Pak. Jadi kalau bagi di keluarga di masyarakat Bapak ada yang tidak terlayani PAUD pada umur 5 sampai 6 tahun, tolong kasih tahu kami. Ya Pak ya, kalau tidak ada yang terlayani. Kemudian kalau ada warga yang memang tidak mampu ataupun tidak minta pendidikan ataupun tidak mendapatkan kis, ya segera lapor ke kelurahan. Kami akan membuatkan rekomendasi kepada dinas terkait supaya dapat sentuhan bagi semua orang. Kemudian Pak, mengenai pengaduan dari Bapak RT tadi tentang adanya tempat sampah, pembuangan sampah yang tidak pada tempatnya, ya, saya bersedia hadir kapan akan dilaksanakan bersama yang bersama nih. Mungkin itu demi kebaikan kita juga. Kalau sudah hujan sekali ini nanti bakal hujan terus nih. Jadi nanti juga kita akan meningkatkan kembali pemancingan untuk air yang akan diambil itu tidak menghadang ataupun tidak membuat saluran-saluran yang lain akan menyebabkan terjadinya banjir di daerah yang lain. Kalau untuk epidemiolog mungkin pada kesempatan ini tidak datang mungkin karena ketuanya masih sakit Pak. Itu untuk sementara. Dan yang kedua saya nanya apakah semua Pak RT sudah menerima honor? Apa itu? Berapa? Honor. Kalau kan Pak Ketua tadi honor apa? Honor insentif RT lah. Ini delapan Takutnya kalau ada insentif dia akan dinaikkan oleh Bapak Wali di tahun mendatang. Kalau saya dengar saya ini dalam penyusunan sejuta tidak Pak, dinaikkan oleh Bapak Wali. Dan di tahun depan semua RT ini akan mendapatkan dana 100 juta. Tapi ke pendidikan. Kalau di bawah 5 ada kategorinya Pak. Kategori kakak. Kategori kakak. Ya. Saya kebantar lah. Kategori besar apa RT? Kalau besar itu yang 100 kakak ke atas dapat 100 juta. Kalau saya tidak salah tuh 180 60. Dilakukan. Jadi mohon dari sekarang ini nanti Bapak untuk menguatkan kepengurusan RT dan kelembagaan yang ada di RT nanti. Karena pekerjaannya ini adalah gotong royong. Ya Pak ya, gotong royong. Jadi mohonlah dibuat skala prioritas pembangunan di RT masing-masing. Memperkuatlah kelembagaannya, pilihlah orang-orang yang bisa bekerja sama nantinya. Tahun depan itu sudah mulai kita lancarkan. Itu untuk informasi yang ada. Mungkin yang kedua, yang ketiga yang saya tanggapi mengenai ketua forum RT. Itu janji kemarin ngadokan di kantor lurah, tapi mungkin kalau waktunya sibuk atau bagaimana. Jadi tadi Bapak Ketua menawarkan kepada kita bagaimana kalau pemulihan ketua forum ini kita melakukan secara Google Form saja.
Ya nanti kami kirimkan ke forum Google Form-nya, silakan mengisi Google Form. Boleh. Ya. Efisien. Lebih efisien. Tapi saya nanya dulu, apakah yang kita pilih ini ketuanya saja? Nanti ketua akan memilih anggotanya. Sekretaris. Ya. Anggota serta ketua RT. Oh, anggota sama ketua sama sekretaris saja. Jadi yang kita pilih ketua, Pak. Ketua. Berarti Ya. satu gitu ya. Saya. Nah, satu. Nanti saya nanya lagi, apakah ketua ini kita tentukan dengan beberapa orang tadi atau tidak, cuma satu atau bagaimana? Soal terbanyak, Pak. Soal terbanyak. 26. Nah, 26. Iya. Ya, nanti Langsung lah itu. yang saya pusing nanti Pak Ilvi dia milih Tigo milih Pak. Iya lah. Ya enggak apa-apa. Nah, mungkin apa Banyak mana Bu? Ya enggak apa-apa lah. Itu yang banyak bagus. ranking 1 itu jadi ketua. Siapa yang paling banyak itu yang terpilih ya. Nak? Tidak, kalau bisa, kan dia ahli kan. Lempar-lempar. Ke sistem mana, Bu? Waktu KKN saling menilai kan. Yang kedua sekretaris langsung aja Pak. Boleh. Iya. Tapi belum tentu juga. Belum tentu juga. Kadang Yang jelas kecocokan tadi. kecocokan matchingnya nanti. Ya, kayak kita PRT lah. Iya. Nah, jadi kalau saya dapatkan bahwa kita memilih ketua, nanti ketua saja yang akan memilih keanggotaan yang lain. Pak, ya? Langkahnya. Jadi tidak banyak rentetan itu lagi ke bawah. Lanjutkan. Ya, lanjutkan. Lagi kaderisasi. Lamuan. Mungkin itu Pak kalau mengenai nanti secepatnya kita akan membuat Google Form. Iya. Pak ya. Siap. Mudah-mudahan saya cepat juga untuk meminta kepada staf untuk membuat ini. Mungkin mempersingkat waktu, itu saja yang dapat saya sampaikan. Sekali lagi saya mohon untuk pengisian data posyandu, dan untuk di posyandu ini Bapak tidak ada lagi posyandu anak-anak. Kita melaksanakan posyandu layanan prima. Jadi semua kita bisa memeriksakan kesehatan kita di posyandu. Kalau sekali 3 bulan itu suhu darah. Kalau misalnya untuk kolesterol belum bisa, tapi kalau gula darah bisa. Tensi, sama mungkin yang sering itu adalah Bapak Suratman, karena beliau adalah kader posyandu. Tapi kita ini karena dia penyakitan. Ulangi Bu. Spesialis. Kalau beliau memang sudah ditunjuk oleh Puskesmas sebagai kader posyandu lansia. Di rumah beliau lah yang sering dilaksanakan pemeriksaan dan Baru 9 tahun Bu. Oh, baru 9 tahun. Jadi semua posyandu tidak ada lagi posyandu yang anak-anak saja ya Pak ya. Semua kalau yang anak-anak, remaja, dewasa, hamil dan Yang tua jangan ditimbang mula kan. jadi Sudah makan bubur timbang. Ibu sampai 60. Bila kekurangan teknologi saya mohon maaf. Bila kita Fiqh Hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Saya kelupa nih. Jadi memang banyak bagi saya digerakkan ke situ. Mungkin itu yang dapat saya sampaikan. Terakhir, lain kali Hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. 17 luar biasa. Lanjutkan. Baik, terima kasih Bu Lurah. Sebelum kita masuk, nanti ada sosialisasi dari Biro Perjalanan Ibadah. Kami buka dulu waktu lebih kurang 10 menit. Kalau ada yang sesuatu yang ingin dipersoalkan atau yang ingin kita diskusikan. Ayo silakan Pak Hendra. Dan kita semua. Izin Bu Lurah. Silakan Pak. Terima kasih Pak Ketua. Saya langsung saja terkait bantuan tadi kan dikerjakan secara gotong royong. Gotong royong ini maksudnya macam mana? Atau kita nyiapin
top sama RAB, ada yang ngerjain atau memang sama-sama yang bahan kita beli. Jadi dari kelurahan masih wifi atau gimana Pak? Nah, itu salah satu yang kami tanyakan. Kedua, maaf lah nih, di komplek itu rumah berdempet Bu, jadi rentan sering bergesekan. Nah, jadi banyak simpul-simpul ini, jadi kita sudah nasihatin, sudah perbaikan, tapi masih konflik lagi. Jadi informasi kayak gitu kadang mungkin bisa tanpa saluran, jadi kemana-mana padahal sudah kita fasilitasi untuk mereka perbaikan. Nah, jadi menyikapinya macam mana. Nah, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Baik Pak, kalau untuk dana kartu bahagia ini kita ada nanti koordinator dan fasilitator ditunjuk oleh MPDA yang akan membimbing para RT untuk membuat yang pertama itu kita menentukan pokja dulu. Pokja ini ada dibentuk dengan keanggotaan Pak RT kemudian pengurusnya satu itu kalau sudah dibentuk pojanya ini, nanti dalam poja ini akan rapat bersama-sama fasilitator dan koordinator dan Japri saya untuk membuat RPJMD 5 tahun. Jadi dalam 5 tahun ini akun kita bangun untuk RT 02. Jadi nanti akan bertahap dilaksanakan pembangunan di RT 02. Mungkin tahun ini akun dibangun, tahun kedua, tahun ketiga, tahun keempat. Kalau untuk Rapno nanti akan disusun oleh fasilitator yang akan mengerjakan ini adalah kita masyarakat bersama-sama. Begitu Pak. Nah, jadi pertanggungjawaban nanti duit diberikan ke kelurahan. Kelurahan akan memberikan nanti ke RT, ke rekening bendahara pojana. Jadi untuk pengadaannya kita mengadakan swakelola IP 4. Nah, kalau di tempat itu adalah perencanaannya, adalah pelaksanaannya, adalah pengawasannya. Itulah kita makanya harus ada tokoh-tokoh masyarakat dalam pembuatan rencana pelaksanaan. Jadi awasi kita semua dari kita, yang melaksanakan kita, mengawasinya kita juga. Itulah makanya lagi saya minta kepengurusan RT yang solid dan bisa mendukung kinerja rapat. Nanti kalau dipilih orang yang tidak bisa bekerja, bisa ngomongin dulu itu dimakan Pak RT baik. Makanya kita butuh orang-orang yang ada bisa mendukung, yang memang bisa bekerja dan bisa membuktikannya. Untuk pelaksanaan nanti kita dipimpin oleh tenaga ahli yang ada dari DPR. Mungkin kita komentar nanti ada 16. Penjelasan saya masalah untuk di lurah. Selamat datang Pak Babinsa ya. Ada izin juga Pak Babin Kamtipmas, kondisi lagi pemulihan. Pak Johan Karim dan Sadir. Jadi ada beberapa yang menyampaikan izin dan Pak Erlang. Kelurahan Batang Sulur yang kami hormati Bapak Ketua Forum RT Kelurahan Batang Sulur, Bapak-bapak staf RT yang dihormati, yang kami menyampaikan usul kami kelurahan. Jadi berhubungan dengan posyandu tadi, di RT 14 itu posyandu sudah berjalan dari tahun 2015, sudah hampir 10 tahun. Jadi kami sudah dua kali mengganti alat-alat untuk kesehatan. Itu duit dari bantuan warga. Kami pernah diajak
pertemuan lah di kecamatan waktu itu disematkan oleh Ibu Ketua Puskesmas Pematang Sulut karena jadi kami itu kesulitan ini Bu, diperalakan untuk pos yang tadi selama ini kan kita usaha sendiri termasuk dalam termasuk nanti timbangan terus apa segala macam itu termasuk meja. Alhamdulillah ada bantuan dari kelurahan kursi tadi bersama bantu untuk menuju keluarganya. Jadi kalau di usaha harapan kami itu telah berapa kali kami sudah pernah usul juga ke Ibu Lurah bagaimana kalau dari posyandu khususnya yang lansia itu ada bantuan untuk terutama mejanya lah atau alat-alatnya lah. Kalau yang balita ada Pak, semua kini ada saya yakin, tapi untuk khusus untuk yang lansia sampai detik ini tidak ada. Ya kami kalau bisa dicoba lagi Bu, mudah-mudahan nanti bisa diusulkan lagi. Memang ada, bahwa memang tidak ada. Kalau ada ya kami harapkan kami dari bantuan apa tadi Pak yang ada kriteria warganya tadi secepatnya bisa cair selain jangan di 16. Mungkin Waalaikumsalam Ibu. Gimana bantuan? Itu tidak ada. Tapi kekuasaan untuk menentukan program-program kerja karena pendanaan kami tidak ada. Adapun sebetulnya dana bantuan provinsi. Dana bantuan provinsi itu ada 100 juta. Tapi itu pun sudah dikotak-kotak dengan peraturan ada di 20 dan 70%. Jadi semua itu sudah ditentukan yang kami tidak bisa mengembangkan. Tapi alhamdulillah untuk tahun sekarang ini mungkin Bapak tidak bisa memberi alat. Tapi kalau ada dana 100 juta besok Pak dan dana program kita bisa mengalokasikan nanti. Ada kegiatan sarana dan prasarana, nanti ada juga kegiatan untuk pemberdayaan masyarakat. Jadi untuk mulai tahun depan, makanya saya buatlah rencana gedor RPJMD dan menengahnya RPJM untuk 5 tahun. Kemana? Kriterianya kemana? Kalau ke jalan kurang. Itu Pak. Insya Allah 2026 semuanya akan dialokasikan kecuali yang menerima tahun ini. Yang menerima tahun ini dia dapatnya di APT, bukan di dana multinya, tapi di APT. Sudah Pak? Ya Bu, siap. Ya. Izin Ibu, terkait dengan duit yang bantuan kayak RT 100 juta tuh Bu, ada tidak kriteria misalnya jenis-jenis pembangunan? Takutnya kalau kita arahnya ke jalan malah kurang dari 100 juta. Nah, itu kan mungkin ada yang mungkin dari pihak PU, ada yang usulan dari RT, ada tidak tunjuk-tunjuk seperti itu. Yang ditakutkan kaget kita masukkan yang malah bukan 100 juta, bisa jadi kayak multi-year, mungkin tahun ini semeter, tahun depan semeter, jalannya jalan yang 6 meter kan itu jadi. Jadi Pak, langsung ya Pak ya. Kalau untuk pekerjaan rumah kita membuat nanti rencana data menengah. Bapak mau mengerjakan apa? Ya sumber dananya dari kita. Tapi kalau seandainya itu tidak mampu, kita tetap mengusulkan ke PU. Tetap ada PU, tetap ada provinsi, tetap ada pembangunan yang ada di luar dari dana ini. Jadi kita diberikan dana 100 juta ini kelola. Ada 2 kegiatan sarana dan prasarana dan kegiatan pemberdayaan masyarakat. Nah, jadi kalau misalnya Bapak membuat jalan 6 meter, kira-kira sanggup nggak Bapak? Misalnya itu dengan lebar sekian itu, pekerjaan itu tetap meroyong, gitu kan? Itu tidak mampu. Pekerjaan itu yang dilaksanakan adalah pekerjaan yang sederhana, bukan pekerjaan kompleks. Ya Pak ya? Bukan pekerjaan kompleks yang bisa dilaksanakan oleh masyarakat. Ada pertanggungjawaban kita dikasih barang, nanti pekerjaan yang itu. Baik, baik, nanti ada jenis juga, ada fasilitator kita. Tapi mungkin yang dimaksud oleh Pak Menteri, kita ini kan akan menyusun RPJMD kita.
Nah, Kayak rapinya kan. kita minta kota. Tapi misalnya ada hal-hal yang sulit lah dikerjakan oleh pemerintah kota itu karena mungkin tanggung gitu. Nah itu yang harus kita prioritaskan dengan dana kita yang ada 100. Misalnya termasuk UMKM. UMKM itu yang paling penting kita kembangkan di sana. Nanti kita punya mentor nanti Pak RT 16 nanti berbagi ilmu lah ya. Duitnya tidak usah lah kami dikasih ilmu bilang. Duit ada bawa sekarang. Pilot project ya, Kalau pilot PT kelas. Betul bawanya duit sekarang 100 Pak ya. Lah bagi-bagi Ya, itu Pak ya. Baik kawan-kawan, kita masih punya satu agenda. Ending kita hari ini jangan lewat dari jam 17.45. Ya, karena itu kalau ada hal-hal yang patut kita diskusikan, kita mesti punya waktu. Tolong dicatat tadi terkait dengan pemilihan ketua forum kerukunan RT itu melalui Google Form. Secepatnya Bu ya. Ini yang kedua nih. Jadi kemarin dikata ulang dulu. Google Form ini rasanya tidak ada masalah. Secepatnya. Terus simpulan kita yang berikutnya pada kita itu. Terus di saya juta. Nah, yang K data anak PAUD. Bu RT, Bu RT, tolong Bu ya, anak-anak PAUD tolong disampaikan ya. Kapan dulu? Tinggal dikit lagi belum. Nah, yang itu tolong ketua PKK dikejar lah ya. Termasuk mungkin kami juga belum punya metode BRT dalam jadi semua P baik ibu-ibu kita kedatangan tamu kehormatan terkait sosialisasi ibadah halo ibu ya tapi sebelum itu Bu Lurah masukan juga untuk kader pos yang lansia tadi kader pos Kalau untuk tahun ini masih ada Pak, tapi tahun depan kami tidak tahu. oh gitu karena sudah 9 tahun mohon juga nanti di bulan pagi ini minimal kebutuhan yang apa mana tahu nanti kita ini tahun depan kita dapat bantuan mudah-mudahan ditepati janji itu bantuan 180 dan 60 juta per RT itu masa kecilnya RT kan sebagainya mungkin ada juknis yang bisa memberikan pemberdayaan masyarakat melalui bantuan bersama kita bisa membuat di anggaran itu nanti per RT membantu untuk lansia kemata hulu tapi kita harus tahu dulu apa yang kita butuhkan dan apa alatnya gitu. Ya nanti kita pikul bersama karena ini kan bukan untuk RT 14 tapi untuk kelurahan Pematang Sulu gitu. Kita buatkan seperti itu. Silakan kami memberi waktu lebih kurang maksimal 15 menit kepada mitra kami, sahabat kami dari Farhan apa nih Biro Farhan, silakan Ibu. Siapa yang akan menyampaikan di sini Bu? Coba Pak, ini minuman spesial kami ini Pak. Mantap. Ini dari apa Santi sama itu Pak. Kirain dari itu habis Itu hobi Pak menjelang pensiun ini kan dari hiburan kami ya. Rasanya hobinya. ada ini Pak. Kayaknya loh Pak, pempeknya suka, Taiwannya suka, yang buatnya itu Pak Ibnur itu. Bisa pesan sama beliau Bu. Jadi beliau selama ini jualan di samping Hotel Abadi Makalam. Jadi tempat saya, jadi bisa promosi Bu kalau ada ini boleh minta nomor teleponnya juga boleh. Nama mereka Pak, Pak Jun. Mana Pak? Yang kemarin diajukan itu Bu, kira-kira kapan realisasinya Bu itu Bu? Masih berproses.
Bapak, realisasinya ya. Bapak yang pernah rumah. Yang saya hormati Ibu Ketua dan juga Pak Amin selaku Kepala Rumah dan Pak RT beserta Ibu, ucapan terima kasih pada saya di kesempatan hari ini. Saya diberi waktu untuk menyampaikan travel kita ya Bapak Ibu semuanya. Pertama-tama marilah sama-sama kita panjatkan puji dan syukur kita kehadiran Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah melimpahkan rahmat dan hidayahnya sehingga di sore hari ini meskipun hujan ya Pak ya, kita bisa berkumpul di rumah Pak Amin. Dan tak juga lupa juga kita sampaikan salam dan salawat kita junjungan kita Nabi besar Muhammad SAW dengan lafaz Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Bapak-bapak sekalian beserta Ibu, izinkan hari ini saya untuk memperkenalkan travel kita, travel FSI Farhan Surya Indah. Nah, di sini kami akan memperkenalkan travel kita Pak ya. Kita ada 3 cara Pak. Satu, yang pertama cash, yang kedua pembiayaan, yang ketiga bisa dengan sistem gratis. Nah, saya akan sampaikan kalau cash pasti ya Pak ya, udah tahu semua ya Pak ya cash. Nah, kalau pembiayaan kita cukup dengan membayar DP Pak, berangkat dulu pulang baru menyicil. Boleh pilihan yang 1 tahun, 2 tahun atau 3 tahun. Harga paket kita 34 juta itu 13 hari. 3 hari perjalanan, 10 hari ibadah. Ibadah kita 4 hari di Madinah, 6 hari di Mekah. Nah, umroh kita dari perusahaan ada 3. Artinya 1 bisa kita, yang 2 boleh kita badan umroh buat keluarga kita. Nah, jadi ada 3 umrohnya yang kita dapatkan dari perusahaan. Nah, untuk kita pemberangkatan di bulan Agustus ini Pak, kita memberangkatkan jamaah pada tanggal 18 Agustus dan tanggal 30 Agustus. Kita 1 bulan bisa memberangkatkan jamaah 3 kali, di awal, tengah, dan di akhir. Nah, mohon doa restunya ya Pak ya untuk pemberangkatan jamaah kita di bulan Agustus ini nanti tanggal 18 Agustus. Nah, mudah-mudahan Bapak dan Ibu di sini yang sudah berangkat, minat berangkat lagi, Allah mudahkan, Allah ringankan, lancarkan rezekinya, Allah beri kesehatan. Karena yang setahu saya, yang saya rasakan, kalau 1 kali kita berangkat umroh atau berhaji, pasti pengen lagi Pak. Beda dengan kita berjalan mau kembali ya Pak ya, kemana udah 1 kali udah. Tapi kalau umroh mau lagi dan lagi. Nah, ini cara berangkat hotel bintang 3 di BC 3 hanya 550 P. Jadi 10 hari kita ibadahnya. 4 hari di Madinah, 6 hari di Mekah. Rutenya Bu, mulai dari Jambi kemana saja, terus sampai Jeddah atau ke mana? Siap Pak, terima kasih ya Pak ya. Kita rutenya Jambi, Jakarta, Jeddah. Nah, jadi kita tidak transit lagi. Tadinya saya usul dengan owner kita di Jakarta, minta kalau bisa begitu sampai Jambi, Jakarta, istirahat sebentar, kita hanya berpindah ke pesawat menuju Jeddah. Tapi takut nggak keburu, makanya istirahat 1 malam. Jadi Jambi, Jakarta, Jeddah. Nah, kalau ada yang mau tanya lagi, boleh Pak? Silakan kawan-kawan yang ini nanti di brosur Ibu sudah kalau bisa dibagikan ke kawan-kawan PRT mungkin Pak. Udah di Pak RT Sudah ya. ada yang Dan nanti bisa sampaikan kepada masyarakat mudah-mudahan ada Balik jadi aku. amin. Nah, ya. Pak RT boleh kalau misalnya mau brosurnya, ini kita banyak, kebetulan kita juga mencetak sendiri Pak, kita sudah punya kantor sendiri Pak, jadi kita mencetak. Nah, ini boleh Pak RT misalnya nih ada tetangga, ada keluarga, misalnya mau jadi mitra kita, bisa kita siap untuk menerima. Itu yang ingin ditanyakan oleh kawan-kawan. Misalnya ada yang mampu membawa 2 orang berangkat umroh, kira gratis atau gimana? Nah, kalau di sini ya siapa Pak? Nah, kalau di sini 1 jamaah mendapatkan 2 juta. Misalnya membawa 1 jamaah nih dapat 2 juta. Saya tidak membuat sistem 5 beli 1 tidak Pak, karena saya tidak meng-up harga. Karena kalau meng-up harga itu Pak, kasihan jamaah. Mitra kan kebanyakan Pak tidur.
tidak jalan. Jadi kasihan jamaah. Jadi di sini saya harga kantong Pak. Jadi istilah itu harga bersahabat, layanan pejabat. Nah gitu Pak. Boleh kalau mau tanya lagi dengan senang hati. Silakan. Kalau seandainya kejadian sama Bu, Ya. misalnya kecelakaan atau meninggal dunia, apa asuransi? Ya, oke. Nah, kalau seandainya terjadi sesuatu yang tidak diinginkan, di sini harga paket sudah termasuk asuransi Pak. Nyicil maupun cash tetap ada asuransinya. Jadi di angka 34 juta itu sudah termasuk asuransi, yang pembiayaan sudah termasuk asuransi Pak. Kenapa di tabel itu langsung saya buat DP 6.533.300 itu sudah termasuk administrasi dan asuransinya Pak. Nah, itu kan ada DP-nya Pak ya. Ada yang DP 6 juta 500 sekian itu Pak. Ada yang sudah itu sebenarnya yang di atas itu Pak DP-nya hanya 5.100.000. Tapi sudah termasuk administrasi, asuransi gitu Pak. Nah, kalau misalnya ada minat Pak, ada jamaah atau ada keluarga mau ditawarkan ya Pak ya, Bapak boleh hubungi, di situ kan ada nomor WA saya Pak. Boleh hubungi nomor WA saya Pak. Jadi satu jamaah mendapatkan ujrohnya Pak 2 juta. Ya. Kalau bersedia Pak RT untuk menjadi mitra dengan senang hati. Karena saya Pak tidak penting Pak mitra yang banyak. Jadi ibaratnya menangkap anak ayam itu, saya mau menangkap induknya dulu Pak. Kalau induk sudah kita tangkap, insya Allah anaknya akan ikut gitu Pak. Paling senang saya kalau kerjasama dengan tokoh-tokoh gitu ya Pak, sama Pak RT, Bu Lurah ya, Pak Lurah naik gitu. Ya siapa? Ya Pak. Dan kawan-kawan sudah mendengar semua, brosur sudah dikasih. Kalau tidak ada lagi pertanyaan mengingat waktu, nanti nomor HP itu sudah ada di situ ya. Brosurnya kurang Pak. Oh, brosur masih kurang Bu. Nah ini masih ada. Nih Pak Rajib, boleh kasih brosurnya nanti. Nah saya perkenalkan juga ya Pak ya. Boleh. Nah ini Pak Nur ini adalah kameramen di Farhan Surya Anda. Jadi saya di kantor ya, di kantor Pak ada Pak Nur sebagai kameramen. Terus Pak Rajib yang di depan Pak Rajib. Pak Rajib itu sebagai IT. IT sekalian handling kita, itu Pak Rajib di kantor. Ada satu lagi itu kepala cabang Kabupaten Muara Jambi. Jadi saya ini ingin menciptakan setiap titik itu ada perwakilan gitu Pak. Mana kantor Jambi Bu? Kalau di Jambi kita di Marene, kantor cabangnya saya, provinsi. Kalau di Kabupaten Muara Jambi di Kebun 9. Saat ini saya membantu Kabupaten Muara Jambi Pak. Beliau itu orang sawit, jadi kami lebih banyak di kantor sana untuk membesarkan kantor beliau gitu Pak. Baik. Kalau ada yang mau tanya lagi, Baik, kawan-kawan masih ada. Silakan Bu ya. Yang ingin umroh bersama ini, mudah-mudahan nanti ada juknis terkait dengan dana 100 juta untuk umroh. nah itu dia Pak, amin. Ada habis. Itu tunainya ada juknis 100 juta untuk umroh. Ada kan? Pak, ada juga Pak yang dia sistem arisan itu Pak. Oh, ada arisan Ada ya? sistem arisan Pak. Jadi kontrak arisan nama saya Pak keluar sama RT ini, nama Pak Amin saya keluar, Pak Amin yang berangkat. Banyak itu Pak yang seperti itu buat sistem arisan Pak. Maupun juga, iya benar Pak. Kerjasama boleh juga Pak. Dari RT bisa mau berangkat ini serta bisa Pak. Iya. Ya Pak. Barangkali cukup ya. Boleh. Makasih Pak. Oke Bapak Ibu semuanya, terima kasih waktu yang telah diberikan kepada saya, suatu kehormatan bagi saya. Semoga yang ada di rumah Pak Amin ya, Pak RT dan Bu RT serta Bu Lurah adalah calon tetamunya Allah yang Allah muliakan. Amin ya rabbal alamin. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kembali ke tempat kediaman kita masing-masing. Tidak baiknya kita bermunajat kepada Allah, bersyukur kepada Allah. Mudah-mudahan segala sesuatu yang telah kita laksanakan mendapat ridhonya, dan kita selalu diberi kesehatan dan diberikan kesempatan umur yang panjang sehingga dapat bertemu kembali pada pertemuan kekeluargaan, forum kerukunan tetangga, kurang semacam seluruh di masa-masa kita. Dan untuk pertemuan berikutnya kita akan di RT 04 Agustus nanti RT 04. Jadi kami sampaikan kepada rekan-rekan ya,
bahwa kita kembali tetap urutan biasa. Jadi kalau yang kemarin itu boleh nanti dijadikan pertemuan selah, atau memang nanti dijadikan jadwal RT 22 sudah selesai. Tapi kalau memang mana tahu dalam perjalanan seperti perjalanan kita sebelumnya, teman-teman yang terkadang mungkin karena memang bukan hingga tidak mengambil tempat, maka bisa saja bagi situ pada pertemuan itu. Baik, untuk mendapat ridho dan berkah Allah oleh Ustaz Saiful. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah hamdan katsiran thayyiban mubarakan fi ala kulli hal. Hamdal hamidin, hamdal syakirin, hamdan na'amahu fi na'amahu fi manzilah. Ya Rabbana wal hamdu kama yanbaghi li jalalika wa 'azimi sultanik. Subhana rabbiyal 'azim al-wahhab. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala sayyidina Muhammad. اللهم صل على سيدنا محمد طب القلوب دواءها وعافية الأبدان وشفائها اللهم صل وسلم وعلى آله وصحبه اللهم جملنا بالعافية والسلامة وأقمنا بطاعتنا من موجبات الندامة إنك سميع الدعاء. Ya Allah ya Rahman, pada sore hari ini kami berkumpul bersama-sama dalam kegiatan Pornekti Sekelurahan Pematang Selur di RT 03 ya Allah. Sehatkanlah kami semua ya Allah. Sehatkanlah ayah bunda kami ya Allah, jika ayah bunda kami masih ada ya Allah. Lapangkanlah kubur ayah bunda kami ya Allah, jika ayah bunda kami telah tiada ya Allah. ربنا ظلمنا أنفسنا إن لم تغفر لنا وترحمنا لنكون من الخاسرين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وأدخلنا يا ستار يا رب العالمين. صلى الله عليه وسلم محمد النبي العظيم وعلى آله Baik, Bapak dan Ibu, khusus kepada Pak Muhammad Amin, kami terima kasih banyak nih sudah dijamu yang luar biasa. Mudah-mudahan menjadi ladang ibadah dan tentu mohon maaf juga buat ini ya belum ditutup. Oh belum ditutup, belum. Terima kasih kepada forum saya Pak Besar kepada Amin selaku terima kasih bidangannya. Alhamdulillah. Terkait dengan apa? Dengan program Kami Bahagia, insyaallah malam Rabu besok kami rapat untuk kerja. Silakan Bapak RT yang berminat nanti bersama saja diundang di Masjid Abdul Muhammad pada Isya. Malam besok. Selasa malam Rabu. Selasa malam Rabu. Selasa malam Rabu. Yang benar. Ingat ada nomornya? Masalah Nomornya ada? itu Nomornya ada? kemarin sudah disampaikan di kelurahan ya. Tapi saya belum dapat kabar. Pembentukan janjinya di 16. Orang Pematang Selur yang dapat kebahagiaan RT 16. Jadi rapatnya dilaksanakan Bapak Daisa. Saya namanya kopi dibungkus. Nanti kadang-kadang lagi terus. Ya, malam di Masjid Tabakul Khairat. Yang kedua kami tidak bacakan lagi notulen kita bahwa terkait dengan pertanyaan Pak Wis untuk pemilihan pengurus forum itu Ibu Lurah segera mungkin membuat Google Form. Nanti tinggal kita ngisi di sana. Yang suara terbanyak itulah yang akan menjadi ketua forum berikutnya. Baik Bapak dan Ibu, sesuai waktu terima kasih sekali lagi Pak Amin. Pak Amin mau nutup, mau ada yang ingin sampaikan lagi? Baik Pak,
kami sebagai tuan rumah mengucapkan terima kasih kepada bapak-bapak dan ibu-ibu atas kehadirannya, dan kami mohon maaf apabila hidangan dari kami kurang berkenan dan kurang layak, kami mohon maaf. Kemudian Pak, kebetulan kami mau bawa kameramen ya Pak, ya Pak Emnur Pak, ya. Izin setelah ini kita foto bersama di sini, kemudian apabila ada yang dia bisa bikin apa namanya? Ya nanti kita buat. Lupa tuh siapa yang megang. Saya spanduknya lupa. Spanduknya kalau waktu kita MTQ kita bawa jalan itu kan. Lupa kan siapa yang megang sih. Gak apa-apa Pak, nanti izin Pak setelah ini kita foto. Semangat gimana Pak? Bebas atau bebas dulu. Videonya nanti. Oke, aku foto dulu. Oke. Pak Gabung. Nggak diberi apa-apa Pak. Tunggu. Forum Komunikasi Rukun Tetangga Kelurahan Pematang Sulur membangun negeri dengan sinergi. Mantap, sekali jadi itu. Lagi. Forum Komunikasi Rukun Tetangga Kelurahan Pematang Sulur membangun negeri dengan sinergi. Takbir! Takbir! Ibu RT Kelurahan Pematang Sulur. Ibu Ketua RT Kelurahan Pematang Sulur. Bisa Bapak, jadi kita putaran Pak, bisa kita bawa keluarga kita. Iya, itu maksudnya. Dengan gratis Pak. Ini Pak, kami ini kayak pacet lah Pak, sudah harus balik. Pak, makasih banyak. Ya. Makasih. Ambil. Benar belum sini lah.